Indeks harga saham gabungan mengalami penguatan 1,38% dalam pekan terakhir April 2023 yang berada di posisi 6.915,716 dari 6.821,807 pada pekan lalu. Kenaikan IHSG selama pekan lalu dimotori sektor transportasi dan logistik yang menanjak paling signifikan, yakni 4,51%. Sementara dari dalam negeri, momentum Idul Fitri dinilai memberi katalis positif sebagai pendorong laju pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat. Di sisi lain, investor lebih berhati-hati menunggu pertemuan kebijakan The Fed yang akan digelar pada pekan depan. Dan untuk membahas bagaimana proyeksi pergerakan IHSG, pekan ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Head of Financial Educator Sukor Sekuritas, Hendry Wijaya. Selamat pagi, Mas Hendry. Selamat pagi, Yuda. Apa kabar? Kabar baik. Nah, ini kita menunggu kabar baik juga ya setelah libur panjang IHSG dan Ya, para pelaku pasar ya. Kalau kita melihat memang kemarin pekan lalu tanggal 28 sedikit terkoreksi. Tapi lebih banyak kita bicara mengenai banyak positif seperti halnya katalis positifnya terkait dengan capital inflow, pembagian dividen. Tapi di sisi lain kita juga masih menantikan kebijakan The Fed terkait dengan suku bunga. Lalu bagaimana dengan pekan ini? Seperti apa yang Anda memproyeksikan? baik. Sebenarnya adalah hal yang wajar kalau kemarin koreksi, Yuda, karena memang ini sudah di resisten yang cukup kuat. Kemarin itu sebenarnya resisten IHSG itu di 6964. Ya, jadi pas dia udah tembus di 6964 kan memang ada pantulan ke bawah dulu, Yep. cuma bukannya menutup potensi dia akan breakout ya, Yuda ya. Jadi support terdekat dalam minggu ini saya perkirain kalaupun turun karena ada sentimen-sentimen tertentu turunnya paling ke 6.828 IHSG. Dan ini kalau sampai breakout di atas resisten terdekat yang 6964, hari ini bisa di breakout, potensi ke depan bisa di 7.087 sampai akhir minggu depan ke 7.087. Jadi itu adalah proyeksi terdekat saat ini. Betul tadi yang Yuda bilang, kalau bicara tentang The Fed, nanti kita akan coba bahas dari sisi ini ya, dari sisi capital flow tadi yang sempat dibahas oleh beberapa analis sebelum kita tampil, Yuda ya. Ini memang luar biasa, rupiah bahkan menguat sampai 14.600, IHSG menguat 1,42% dalam satu minggu terakhir dengan foreign net buy itu cukup besar ya, 4 triliun di saat liburan, Yuda. Padahal biasanya liburan begini, biasanya transaksi itu agak lemes ya. Tapi kita lihat bahkan dengan transaksi yang kemarin 12 triliun di hari terakhir sebelum libur, itu foreign net buy masih bisa 4 triliun sampai satu Wow. minggu terakhir. Jadi ini bisa kita lihat adalah sesuatu yang menarik. Dan yang paling penting, Yuda, yang paling saya lihat ini sentimen positifnya di mana, Yuda coba lihat deh, US Treasury 2 tahun itu naik loh, dari 3,8% naik jadi 4,1%. Artinya obligasi di Amerika itu lagi ada tekanan jual. Biasanya kalau ada tekanan jual di obligasi Amerika, Indonesia juga yield obligasi pemerintahnya akan melemah juga harganya, sehingga Iya. yield kita akan naik. Tapi yang terjadi sebaliknya. Coba kalau kita lihat obligasi pemerintah 10 tahun kita, itu bahkan ini ya, kita lihat jatuh yield-nya. Jadi kalau yield-nya jatuh, artinya harga obligasi naik. Dari 6,58% menjadi 6,53. Berarti kan yield-nya jatuh. Nah, ini menunjukkan adanya capital inflow. Tidak hanya di saham, tapi juga ada di obligasi dan terbukti dari rupiah kita menguat. Jadi ini sentimennya, kalau kita lihat dari sentimen pasar, ini market lagi bagus banget di Indonesia. Begitu, Yuda. Apa yang mendorong kira-kira capital inflow cukup menjadi drive dari pergerakan IHSG maupun rupiah sendiri ya Mas? Apakah memang Baik. kita melihat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, inflasi yang terjaga merupakan salah satu katalis positif hingga membuat investor trust ke kita seperti itu? Baik. Jadi gini, pasar itu, Yuda, sekarang itu tidak melihat kenaikan suku bunga The Fed. Di minggu ini kan kita nanti di tanggal 3 Mei ya. Ini kan tanggal 3 Mei, ya lusa lah. Ya. Besok bahkan ya, besok malam. Berarti nanti kita efeknya berasanya di Kamis nih. Nah, tanggal 3 Mei itu kan di Amerika akan umumin suku bunga. Cuma pasar itu udah nggak lihat itu sebagai momok yang menakutkan. Kenapa? Karena era kenaikan bunga diekspektasi sudah mendekati akhirnya. Terbukti dari apa? Kita lihat yang pertama. Kalau kita mau lihat leading indicator, kenapa pasar bisa percaya suku bunga akan mulai mendekati akhirnya? Pertama, US Treasury 2 tahun Amerika hari ini itu di 4,13%. Itu di bawah daripada Fed Fund Rate hari ini 5%. Padahal, kalau kita lihat tanggal 3 Mei, potensi saya yakin, ya ini potensi yakin saya di atas 75% potensi ini akan terjadi, suku bunga The Fed akan naik sampai ke 5,25. Pasar Oke. juga tahu. Terbukti dari CME Fed Watch, itu semua bilang sampai probability-nya 80% bilang.
itu suku bunga Amerika akan naik 5,25%. Baik. Tapi kenapa Fed Fund Rate bisa 4,13%? Nah, Ya. itu berarti pasar semua sudah memprediksi suku bunga itu sudah akan nggak lama lagi akan turun. Yang kedua, krisis perbankan di Amerika kemarin yang yang kita sempat bahas Yuda beberapa waktu yang Ya, lalu, betul. itu kan menyebabkan The Fed itu melakukan ada dua pilihan hari ini. Pilihan pertama, apakah dia mau tetap jalani repo facility-nya di perbankan? Karena perbankan yang saat ini mengalami floating loss di obligasi yang dia pegang, karena harga obligasi terus jatuh karena kenaikan suku bunga, maka The Fed harus kasih repo facility. Kalian bisa jaminin obligasi treasury kalian, saya kasih uang. Tapi kalau dikasih uang, itu kan berarti ke perbankan, berarti kontravarian dengan kebijakan untuk mengendalikan inflasi. Akhirnya walaupun suku bunga naik, tapi uang tetap bertambah. Karena ada repo facility dari The Fed. Nah, kalaupun ini terjadi, neraca The Fed naik, pasar prediksi bahwa ini akan bagus buat market. Atau kebijakan kedua, kalau The Fed memang nekat untuk cost-nya rendah, melindungi perbankan mereka, ya turunin suku bunga supaya harga obligasi naik sehingga floating loss yang ada di neracanya perbankan Amerika hari ini bisa turun. Nah, kalaupun itu terjadi suku bunga turun, akan bagus lagi buat market. Jadi mau yang manapun pilihannya, bagus. Yang kedua, kalau ditanya kenapa capital flow bisa besar di Indonesia, karena hari ini setelah adanya kebijakan devisa hasil ekspor, terbukti neraca perdagangan Indonesia surplus. Itu yang kita lihat tahun 2022 surplus 54 miliar dolar, itu kan kemarin kita lihat cadangan devisa kita malah turun 7,7 miliar. Artinya Yuda, selama ini devisa hasil ekspor itu nggak masuk ke Indonesia, tapi hari ini setelah DHE masuk, 5 bulan cadangan devisa kita naik beruntun. Hari ini udah 145,2 miliar dolar. Jadinya rupiah jauh lebih kuat. Capital flow dari asing akan makin tertarik masuk ke Indonesia. Kalau suku bunga Amerika diprediksi turun, dia akan nyari negara mana yang punya current account surplus, mana yang punya trade balance surplus. Karena itu akan bikin mata uangnya akan jauh lebih kuat dan itu akan membuat untungnya asing besar. Udah sahamnya naik, rupiahnya menguat lagi. Nah, itu sih yang sekarang saya lihat. Kenapa capital flow bisa besar, Yuda. Oke, Mas Hendri, karena kita sangat terbatas waktunya, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan perspektif positif terhadap pelaku pasar. Karena tadi sepertinya semua katalis positif ada di tangan para market Indonesia pada minggu ini. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Mas. Salam sehat selalu. Terima kasih, Yuda.